Salam, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa, pagi hari ini kita bertemu kembali. Tentu doa dan harapan saya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Yang jelas, sepanjang malam kita telah disertai oleh Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita bangun kembali. Dan sebelum memulai kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, seperti biasa kita kembali masuk dalam hadirat Allah, merenungkan firman Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan tentunya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, untuk memulainya kita buka pertemuan kita pada pagi yang indah ini dengan doa tentunya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik ya Allah. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, bahkan pengurapan Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau terus yang membawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kembali singkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah, sehingga kami semakin mengerti Tuhan, khususnya di mana kami masuk pada akhir zaman Tuhan, dan tantangan juga semakin berat ya Allah. Tentu kami berdoa biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna turun atas setiap kami, sehingga kami aman dalam tangan kuat kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus ambil alih pelayanan ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap umat-umat-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi paham dan mengerti akan maksud Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, luar biasa Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan tentu seperti biasa saya ingin menyambut saudara kalian, baik yang ada di ufuk barat maupun yang ada di ufuk timur, dari Sabang sampai Maroke. Demikian juga saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, Malaysia, Amerika, Singapura, Timor Leste, Taiwan, dan negara lainnya yang tidak saya sebut satu persatu. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah turun atas saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga saya ingin menyambut saudara yang mungkin saja baru bergabung untuk pertama kalinya. Jangan lupa untuk mensubscribe saluran ini atau video ini, dan jangan pula lupa untuk menyalakan loncengnya supaya saudara mendapatkan hal-hal yang baru ya, yang dan tentunya yang cukup baik dari Tuhan saudara ya. Namun demikian, kalau berkenan ingin bergabung dengan grup doa WA, silakan diberikan WA-nya kepada kami, dan saudara juga nanti bisa mendapatkan apa-apa yang kami bagikan untuk semua sahabat-sahabat Dr. Andi tentunya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Ya, baik. Saya pikir itu aja ya untuk perkenalan kita, khususnya buat saudara yang baru bergabung tentunya. Baik. Sekarang Bapak Ibu, kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, Wahyu 12 ayat 9 sampai ayat 12 Bapak Ibu. Cukup lumayan mengenyangkan ini Bapak Ibu ya. Saya yakin dan percaya ya, saudara juga pasti udah gak sabar tentunya, karena banyak hal-hal yang baru yang Tuhan akan berikan pada kita pada pagi hari ini. Baik, mari saya baca, atau kita boleh baca sama-sama ayatnya, Wahyu 12 ayatnya yang ke-9 ya. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin, saudara ya. Nah, ayat 8 sampai ayat 9 ini menceritakan bahwa naga, yaitu setan atau iblis, dan malaikat-malaikatnya itu mengalami 3 fase sebagai akibat kekalahan mereka. Nah,
Kemarin pagi sudah dijelaskan bagaimana pertempuran yang sangat sengit, saudara, ya, antara Mikael yang merujuk pada Tuhan Yesus itu sendiri bersama malaikat-malaikat dan Lucifer yang bersama dengan malaikat-malaikat yang ikut dia, saudara, ya, mereka bertempur habis, saudara, dan akhirnya ya Lucifer memang harus kalah, saudara, dan dilemparkan ke bumi ini yang sekarang terus bekerja ekstra keras, saudara, ya. Baik, saudara, kita teruskan, ya. Nah, yang pertama ada prasa di sana yang berbunyi tidak mendapat tempat lagi di surga, saudara. Jadi yang pertama itu mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Artinya mereka kehilangan domisili mereka di surga. Nah, ini hal-hal yang dapat kita petik, saudara, ya, dari ayat 8 sama ayat 9 tadi itu, saudara, ya. Lalu di ayat yang kedua, poin yang kedua, saudara, di sana dikatakan mereka dilemparkan ke bawah. Lalu yang ketiga dilemparkan ke bumi. Nah, ini, saudara, ini akan dijelaskan lebih lanjut di bawah, di bagian yang menjelaskan tentang pemberontakan Lucifer, saudara. Jadi kita nanti akan bahas, akan kaji secara khusus kaitannya dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Lucifer. Dan ditegaskan bahwa naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Tadi ada ayat 9 itu, saudara, ya. Itu bunyi prasa tadi itu, ya. Berarti semua masalah yang timbul di dunia ini berasal dari si naga besar, ular tua, iblis, Satan tadi yang dicatat di ayat 9 tadi itu, saudara, ya. Mulai dari membohongi Allah hingga akhir zaman nanti entah berapa banyak orang yang menjadi korban kebohongannya. Karena itu supaya kita tidak menjadi korban kebohongan setan, kita harus berpedoman pada apa kata firman Tuhan. Amin, saudara, ya. Jadi pagi hari ini kita diingatkan kembali, saudara, supaya kita jangan menjadi korban daripada si jahat, saudara. Maka tuntunan kita, saudara, ya, landasan kita hanyalah firman Tuhan. Amin, ya. Baik, kita lanjutkan. Ketika setan mencoba membohongi Yesus di padang gurun, 3 kali Yesus menjawabnya dengan ayat yang berbunyi, ada tertulis, artinya ada tertulis di kitab perjanjian lama. Karena pada waktu itu kitab perjanjian baru belum ada, saudara. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia saja bersandar kepada apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan, yaitu kitab-kitab yang sekarang kita kenal dengan kitab-kitab perjanjian lama. Nah, saudara, ini hal yang baik, saudara. Jadi pagi hari ini, saudara, kita diajar, saudara. Nah, kalau Tuhan saja dia bersandar akan firman Tuhan, saudara, nah maka kita sebagai pengikutnya yang sejati, saudara, maka supaya kita aman, saudara, supaya kita kuat di dalam serangan-serangan iblis, saudara, maka nggak ada jalan lain, saudara, yaitu hanya firman Tuhanlah sandaran kita, saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Jadi memang sudah selayaknya kita harus meneladani Tuhan kita, saudara. Amin, saudara, ya. Mengapa ada orang-orang Kristen yang menganggap kitab-kitab perjanjian lama tidak usah digubris? Nah, memang ada, saudara, ya, golongan-golongan tertentu yang mengajarkan bahwasanya kitab perjanjian lama itu ya tidak begitu relevan lagi, saudara. Ya, kalau menurut saya sih, ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, ya saya pikir ya nggak boleh kayak gitulah, ya. Kita jangan sepenggal-sepenggal kalau mempelajari firman Tuhan, harus menyeluruh, yang saya sebut dengan istilah full gospel, saudara. Nah, kalau full gospel itu artinya pelajaran kita itu harus menyeluruh, saudara. Jadi nggak boleh sepenggal-sepenggal. Nah, akibatnya ada yang missing, ada yang hilang, saudara, ya. Nah, itu, jadi itu tadi satu autokritik, saudara, ya. Bukankah sebagai pengikut Kristus kita harus meniru kehidupan Kristus sebagaimana dicatat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6? Jadi kita pun seharusnya menghadapi segala upaya setan untuk menyesatkan kita dengan membandingkannya dengan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau kita tidak begitu tahu tentang isi Alkitab, kalau kita tidak begitu tahu tentang isi Alkitab sebagaimana saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa ingat
apa yang tertulis di sana. Nah, itu saudara ya. Karena tadi waktu Tuhan Yesus saudara diserang saudara ya, maka Tuhan Yesus ada tertulis. Nah, jadi maksudnya ya, ayat-ayat itu tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Amin saudara, luar biasa. Sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 4 ayat 4, di sana dikatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, jadi garis bawahi ada tertulis saudara ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, haleluya. Demikian juga yang tercatat di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, kembali saudara ya, prasa yang berbunyi ada tertulis di garis bawahi, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Amin saudara. Kemudian ayat rujukannya lagi saudara ya, di Matius 4 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Nah, jadi memang banyak kata-kata yang berbunyi ada tertulis saudara ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya saudara ya. Nah, kemudian saudara ya, di sini juga dijelaskan ya, dan setelah 3 kali Yesus mengatakan ada tertulis, sebagaimana tadi sudah kita baca bersama-sama saudaraku ya, kepada iblis, iblis pun merasa kalah saudara. Nah, ini saudara ya, kalau kita menguasai firman Tuhan saudara, seperti yang kita lakukan saudara setiap pagi, setiap malam saudara, maka saya mendorong saudara jangan sampai bolong-bolong. Kalaupun sesibuk apa, mungkin ada kesibukan saudara ya, yang namanya kita masih hidup ini kan pasti ya. Tapi yang hebatnya zaman sekarang ini saudara, videonya kan masih ada saudara. Jadi kalaupun nggak bisa ngikuti sama-sama ya nggak apa-apa ya, tapi diikuti. Nah, setelah itu saudara kan masih ada siaran tundanya, maksud saya videonya itu saudara. Jadi diikuti saudara ya. Amin saudara ya, supaya kita sama-sama bertumbuh saudara. Amin saudara, karena ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita saudara. Haleluya. Lalu saudara ya, sebagaimana juga tercatat di Matius 4 ayat 11, di sana dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia. Nah, jadi karena iblis akhirnya give up saudara ya, merasa wah ini nggak bisa dicobai nih Yesus ini kan kayak gitu, karena dia tahu saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Ya memang firman Tuhan itu ya dia sendiri saudara ya kan seperti dia tahu lah kan kayak gitu. Nah, maksud saya saudara ya, ini menegaskan kepada kita, meneguhkan kepada kita, nah kita harus tetap bersandar terhadap firman Tuhan itu saudara. Itulah yang membuat kita selamat dari serangan-serangan iblis saudara. Amin saudara ya. Menyimpang sedikit, ini adalah saat yang tepat untuk memperkenalkan sejarah dibuangnya setan dari surga, supaya kita lebih mengerti ayat-ayat di Wahyu pasal 12 ini saudara, sebagaimana yang sedang kita renungkan ini saudara ya. Di tulisan Yehezkiel, setan disebut dengan nama Raja Tirus saudara. Nah, jadi ini juga kita perlu tahu juga saudara, makanya pentingnya juga mendalami survei Perjanjian Lama saudara ya. Nah, jadi di kitab Yehezkiel setan disebut dengan nama Raja Tirus saudara ya, sebagaimana dicatat di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai ayat 15. Di sana dikatakan demikian, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Nah, ini saudara ya, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan neprit, lazurit, batu darat dan malakit. Tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya.
engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Saudara, luar biasa. Pada awalnya ternyata Lucifer itu diciptakan sungguh sangat sempurna, saudara. Ya, tadi sebagaimana dicatat ya ayat yang baru kita baca tadi, saudara. Ya, nah, ya baik, saudara ya. Memang ini ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Saya tidak akan baca terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, saudara, ya, karena waktu kita nggak cukup banyak. Tapi biarlah cukup dalam bahasa Indonesia saja, saudara, ya. Ya, kita akan lanjutkan, saudara, penjelasannya. Jadi walaupun di sini disebut Raja Tirus, tapi dari isinya kita tahu bahwa yang dimaksudkan bukanlah seorang manusia, karena jelas dikatakan bahwa satu, dia adalah kerub pelindung dan penjaga, atau kerub yang menudungi tahta Allah. Kerub itu malaikat. Nah, ini yang merujuk pada iblis tadi, saudara. Yang kedua, dia berada di gunung kudus Allah. Ketiga, dia berpakaian dihiasi oleh segala macam batu mulia yang sudah disediakan baginya pada hari dia diciptakan. Keempat, dia berjalan di antara batu-batu api. Kelima, dia itu sempurna dalam tingkah lakunya sejak hari dia diciptakan. Nah, ini semuanya merujuk pada Lucifer, saudara, ya, yang pada awalnya diciptakan sungguh sangat sempurna. Sebagaimana tadi ada 5 poin yang baru kita dengarkan, saudara, ya. Nah, kemudian, saudara, di kitab Yesaya menulis demikian, saudara, ya. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai ayat 15, di sana dikatakan demikian. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra Pajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ini kelemahan Lucifer, saudara. Ternyata diam-diam dia, saudara, ya, ingin mendirikan kerajaannya sendiri. Ternyata dia ingin disembah, saudara. Aduh, sayang sekali, saudara, ya, sayang, ya, padahal Tuhan sudah sempat percaya sama dia dan diciptakan sangat indah, saudara, ya, tapi dia nggak bisa menjaga hati, saudara, karena sombong tadi itu. Nah, makanya saya juga mengingatkan kita semua, saudara, jangan sampai kita mengalami kesombongan rohani juga. Nanti akhirnya kita bisa jatuh seperti Lucifer, saudara, ya, merasa paling pinter, merasa udah paling dekat dengan Tuhan, saudara. Nah, ini kita jauhkanlah, kita semakin mengosongkan diri, saudara, ya, seperti Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya, saudara. Amin, saudara, ya, luar biasa. Ya, baik, saudara, ya. Berikutnya, saudara, ya. Jadi setan atau yang dahulunya bernama Lucifer, yang artinya bintang timur, putra Pajar, yang diciptakan sempurna, yang tadinya adalah kerub yang menudungi tahta Allah, menjadi sombong, hendak menyamai Tuhan, muncul niatnya untuk punya tahta dan menempatkan tahtanya bahkan lebih tinggi dari bintang-bintang Tuhan. Jadi bintang-bintang itu berbicara tentang malaikat, saudara, ya. Hendak duduk di bukit pertemuan seperti Allah. Wah, rupanya dia diam-diam ingin mendirikan kerajaannya sendiri, saudara. Oleh karena kemudian didapati adanya ketidakbenaran, dosa, kejahatan di hatinya, maka Lucifer pun disingkirkan dari surga. Inilah yang dikisahkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Ini ayat-ayat yang sedang kita renungkan, saudara. Di sana dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Berapa banyak malaikat yang ikut bergabung dengan Lucifer? Kita lihat lagi ke ayat 4 di atas, saudara. Jadi di ayat 4 itu, saudara, di sana dikatakan demikian. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi.
Sepertiga dari bintang-bintang di langit berarti sepertiga dari jumlah malaikat yang ada. Jadi Lucifer punya banyak sekali anak buah. Nah, jadi nggak heran saudara kalau dunia hari lepas hari semakin jahat saudara, khususnya pada akhir zaman ini saudara ya. Nah, kita kembali ke Wahyu pasal 12 ayat 9 saudara ya. Apa yang terjadi pada setan dan pengikut-pengikutnya setelah mereka kalah perang? Nah, ini memang mereka kalah perang saudara ya. Ayat 8 mengatakan tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah, itu perasa yang dicatat di dalam ayat 8 tadi, saudara. Pertama, setan dan pengikutnya dikeluarkan dari surga. Jabatannya dicopot. Nah, jadi dilucuti semua saudara jabatannya ya. Jadi loyo lah kan kayak seperti itu saudara ya. Tidak boleh tinggal di surga lagi. Di ayat 9 pertama mengatakan mereka dilemparkan ke bawah. Jadi di ayat 9 itu kan ada tadi perasa yang dikatakan mereka dilemparkan ke bawah, maksudnya ke muka bumi ini saudara. Karena surga tempat tahta Allah adalah tempat yang tertinggi, maka dikeluarkan dari surga tidak mungkin bisa naik ke tempat yang lebih tinggi, melainkan pasti turun ke tempat yang lebih rendah. Jadi dengan sendirinya satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju adalah ke bawah ya. Jadi ke bawah bumi itu maksudnya saudara ya. Lalu kemudian dilemparkan ke bumi. Nah, ini saudara ya. Ini adalah statement atau pernyataan yang sering disalah mengerti dan menempatkan Tuhan pada posisi yang tidak enak. Mengapa Tuhan melemparkan setan ke bumi? Nah, itu pertanyaannya saudara ya. Bukankah itu akan mencelakakan penghuni bumi? Nah, memang ada juga saudara. Jadi kalau di kampus-kampus teologi ya saudara, apalagi ya udah level doktor saudara, jadi itu memang dituntut saudara untuk setiap mahasiswa itu berpikir kritis saudara ya. Jadi berpikir di luar kotak saudara, artinya thinking out of the box saudara. Jadi kita harus berpikir di luar norma-norma saudara. Nah itu saudara. Jadi akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang berupa kritikan-kritikan saudara ya, seperti yang baru kita dengarkan tadi ya. Salah satunya, mengapa Tuhan melemparkan setan ke bumi? Bukankah itu akan mencelakakan penghuni bumi? Nah, ini kan pertanyaan yang logis saudara ya, pertanyaan kritis. Apakah Tuhan memang sengaja mau menyusahkan orang-orang di bumi? Nah, ini pertanyaan yang diajukan saudara, yang harus memang didebatkan saudara. Itu kalau di kampus saudara maksud saya ya. Petrus menulis dengan jelas bahwa setan dan pengikutnya tidak dilemparkan oleh Tuhan ke bumi. Nah ini saudara ya, jadi jawabannya itu memang harus dijawab dengan ayat juga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Petrus saudara, yaitu yang tercatat dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Di sana dikatakan demikian saudara. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, ayat ini jelas mengatakan Allah melemparkan mereka ke dalam neraka. Kata yang diterjemahkan neraka di sini artinya jurang terdalam, tempat yang gelap, the deep abyss of Hades. Nah, itu bahasa Inggrisnya saudara. Tempat yang gelap dalam tanda petik saudara. Ini merupakan simbol pemisahan dari hadirat Tuhan yang adalah terang. Berarti tempat yang gelap dalam tanda petik tadi itu, ini adalah tempat di mana tidak ada hadirat Tuhan. Jadi kata neraka dalam tanda petik lagi itu bisa menimbulkan pemahaman yang salah. Bukan neraka dalam tanda petik seperti yang disalahpahami banyak orang sebagai dapur api, tempat penyiksaan orang berdosa. Setan dan pengikutnya sekarang belum berada di dapur api. Nah, artinya memang belum ada di neraka saudara. Setan sekarang ini ya belum saudara, karena dia memang belum diadili, belum waktunya saudara ya. Tetapi mereka sudah dipisahkan dari hadirat Tuhan. Karena itu dikatakan mereka berada di tempat yang gelap. Nah, jadi tempat yang gelap saudara ya. Ngapain Tuhan melemparkan setan ke bumi yang diciptakannya? Setelah diusir dari surga, setan tidak punya tempat tinggal lagi, baik bagi dirinya maupun bagi pengikut-pengikutnya. Walaupun dia bisa terbang kemana-mana, tapi dia ingin memiliki sendiri suatu tempat yang pasti, yang merupakan dominionnya, di mana dia berkuasa. Jadi dia mencari habitat baru. Ini ada bumi yang indah, penguasanya Adam, masih orang baru, belum kenal siapa setan.
Jadi bisa ditipu dengan lebih mudah. Setan pun masuk ke Taman Eden atau Firdaus dalam bentuk seekor ular. Dan dia menempatkan dirinya di pohon pengetahuan baik dan buruk, karena pohon itu adalah tanda bukti ketaatan Adam dan Hawa kepada pencipta mereka. Setan tahu jika dia mau membuat manusia berdosa dan melanggar peraturan Tuhan, maka pohon itu adalah sasarannya. Kalau manusia tertipu, maka bumi ini bisa dikuasainya. Nah, ini cerdiknya Lucifer, saudara. Ya. Kalau manusia tertipu, maka bumi ini bisa dikuasainya. Sebagaimana dicatat dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Hawa tetap menghampirinya, dan dengan perbuatannya itu dia mencobai dirinya sendiri. Hawa yang sebelumnya tidak pernah mengenal kelicikan Lucifer tentu saja mudah tertipu olehnya. Pada waktu Hawa makan buah terlarang dan mengajak Adam berbuat yang sama, setan berhasil mengambil alih kepemilikan bumi ini yang telah diserahkan Tuhan kepada Adam. Pasutri yang pertama itu telah mengalihkan loyalitas mereka dari Tuhan kepada setan. Mereka melanggar peraturan Tuhan untuk menuruti bujukan setan. Maka sejak itulah setan yang menjadi penguasa dunia ini, dan disinilah domisilinya. Karena itu dia berani berkata kepada Yesus seperti yang dicatat di bawah ini. Sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 4 ayat 8-9. Di sana dikatakan demikian. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, ini saudara ya, godaan yang dilakukan oleh iblis. Kejatuhan Adam dan Hawa itu seolah-olah berkesan. Setan dilemparkan ke bumi seperti yang disebut di bagian akhir dari ayat 9. Tetapi Yesaya pasal 14 ayat 12 berkata, engkau sudah dikalahkan dan jatuh ke bumi. Tuhan tidak dengan sengaja melemparkan ke bumi, melainkan setan sendiri berhasil merebut bumi ini sebagai domisilinya. Mumpung lagi membahas setan, sebaiknya kita ketahui nama-nama yang dipakai untuk menyebut setan. Nah, ini ada beberapa nama-nama, saudara, yang dipakai oleh setan. Pertama itu naga. Jika setan digambarkan sebagai naga, maka itulah saatnya dia menjadi penganiaya dan pembunuh umat Allah. Lalu ular. Sebagai ular yang ditonjolkan adalah kelicikan dan penipuannya. Iblis artinya pembohong dan pemfitnah. Sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Di sana dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Setan artinya musuh atau pendakwa. Dialah yang mendakwa manusia di hadapan Allah. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 12 ayat 10. Di sana dikatakan demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wah, itu kerjaan iblis, saudara. Ya, ayat ini ada persamaan dengan Yohanes pasal 12 ayat 31. Di sana dikatakan demikian. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia adalah setan. Ayat ini memberikan jaminan bahwa Tuhan akan mengalahkan setan dan membela umatnya. Lalu saudara, ya, ada frasa yang berbunyi dia yang diurapinya. Itu merujuk pada Kristus. Lalu juga ada frasa yang berbunyi pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, ini penjelasannya, saudara. Tak lain adalah setan juga. Mengapa setan mendakwa kita? Karena dia tahu kita adalah manusia berdosa. Jadi setan maksud saya, berbuat dosa dan diusir dari surga. Mengapa manusia-manusia yang juga sama berdosanya ini diberi janji warisan kerajaan surga? Tidak adil, kan? Nah, itu pertanyaannya, saudara. Menurut setan pura-pura tidak mau mengerti bahwa Kristus telah membayar hukuman
dosa manusia, sehingga manusia yang menerima keselamatan itu beroleh keselamatan dan boleh mewarisi surga. Lalu saudara, kita beranjak pada Wahyu pasal 12 ayat 11, di sana dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, ini ayat kesaksian saudara ya, lalu dipakai saudara ya. Nah, ini penjelasannya saudara. Inilah rahasianya ya, frasa yang berbunyi mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Mereka dalam tanda petik saudara adalah manusia-manusia yang berdosa yang didakwa oleh setan, dan manusia-manusia itu mengalahkan dia. Nah, dia di sini adalah setan oleh darah anak domba. Inilah yang membuat umat Tuhan menang di atas setan, darah Yesus yang telah menebus mereka. Nah, ini jadi memang kuasa darah Yesus itu luar biasa saudara ya, di ladang pelayanan, di ladang misi saudara ya. Saya secara pribadi sangat meyakini saudara, karena itu sudah terbukti dalam pelayanan untuk mengusir, menengking kuasa-kuasa atau roh-roh jahat saudara ya, luar biasa. Lalu saudaraku ya, selain itu mereka saudara ya, dalam tanda petik tadi yaitu umat Tuhan juga bersaksi tentang Tuhan. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, ini apa maksudnya? Setia sampai akhir, biar sampai dibunuh sekalipun. Itulah yang membuat manusia bisa mewarisi kerajaan Allah. Jadi ya, kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke jurang maut saudara. Nah, ini saudara ya. Jadi kayak manapun dakwaan iblis, kayak mana nanti anti Kristus saudara ya, akan melakukan persekusi, melakukan penganiayaan sebagaimana yang sudah dialami oleh saudara seiman kita, para martir saudara. Mereka rela disembelih saudara, dibunuh daripada menyangkal Tuhan saudara. Nah, ini tentu suatu teladan yang perlu kita renungkan dan kita ikuti saudara ya. Lalu saudara, kita beranjak pada ayat berikutnya, Wahyu pasal 12 ayat 12, di sana dikatakan demikian. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, ini penjelasannya saudara ya. Surga bersukacita karena telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya. Dia itu merujuk pada Kristus. Lalu berikutnya, sebaliknya semua orang yang berdiam di bumi celaka karena menjadi sasaran iblis yang tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, iblis pun tahu saudara, waktu kedatangan Tuhan Yesus itu sudah singkat saudara ya. Lalu sebagaimana dicatat saudara dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, oleh karena kita harus awas, harus waspada saudara, karena iblis saudara ya terus berjalan keliling-keliling. Nah, sama seperti singa. Nah, ini saudara ya, iblis yang tahu bahwa dia sudah kalah masih berharap bisa menyesatkan lebih banyak orang. Karena itu dia bekerja lembur saudara. Nah, ini saya bilang saudara ya, kalau kita hanya bekerja 8 sampai 10 jam saudara, dia lembur saudara, 24 jam dia saudara ya, ekstra keras, karena dia tahu waktu Tuhan Yesus datang kedua kali sudah dekat saudara ya. Kapan kita nggak tahu, tapi ini sudah waktunya saudara. Nah, ini ya, dalam geramnya yang dahsyat berusaha untuk sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga, sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 24 ayat 24. Semakin banyak korban yang bisa diseretnya untuk mati bersamanya, semakin dia merasa berhasil telah merugikan Tuhan yang telah mati untuk menebus semua orang. Nah, itu saudara ya. Jadi sebagaimana sudah kita pahami saudara ya, Tuhan Yesus rela mati itu bukan hanya untuk kita sendiri orang Kristen saudara, tapi untuk semua orang saudara. Nah, oleh karenanya ya, marilah saudara ya, kita lakukan apa perintah Tuhan saudara, karena kerinduan Tuhan itu detak jantung isi Tuhan itu saudara, jiwa-jiwa saudara. Oleh karena dia mau mati saudara ya. Jadi ya, inilah kenapa kita pagi hari ini kita berdoa saudara ya, terus mempelajari firman Tuhan supaya kita diingatkan terus saudara ya. Jangan kita berada di zona nyaman untuk tidak memberitakan Injil saudara.
untuk tidak menjangkau jiwa-jiwa, saudara. Jangan, saudara, ya, karena ini perintah Tuhan, saudara, untuk kita, saudara, untuk melakukan penginjilan, saudara, menjangkau jiwa-jiwa, saudara. Nah, hal yang paling sederhana pertamanya adalah dengan doa, saudara. Amin, saudara, ya. Jadi ini hal yang luar biasa, saudara. Inilah nasihat Petrus, saudara, sebelum kita mengakhiri pagi hari ini, ya. Di sana dikatakan 1 Petrus 5 ayat 9, ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, ini, saudara, ya. Jadi memang kita diperintahkan untuk melawan iblis, saudara, ya. Nah, bagaimana cara kita melawan iblis, saudara? Tentu dengan doa-doa, bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudara, ya. Saya pikir demikian, saudara, ya. Untuk pagi hari yang indah ini saya berdoa, saudara, dan berharap, ya, kita semakin diteguhkan, saudara, ya. Kita semakin semangat, saudara, ya. Jadi mari, saudara, kita serahkan aja kepada Tuhan, saudara, ya. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang penting mau aja dipakai, saudara, menjadi alatnya Tuhan, saudara. Nanti bagaimana Tuhan akan memakai kita, saudara, itu urusan Tuhan lah. Yang penting kita mau saja dipakai sebagai alatnya, saudara. Amin, saudara, ya. Baik, luar biasa. Mari kita tutup pertemuan kita yang luar biasa ini, saudara. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau terus memperlengkapi kami, hamba-hambamu Tuhan, yang setia, yang rindu, yang haus, yang lapar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Inilah kami, ya Allah. Oh, mari Tuhan, utus kami, Tuhan. Pakai kami, ya Allah. Perlengkapi kami, Tuhan, karena kami ingin juga, Tuhan, melakukan kehendak-Mu, tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Hamba berdoa, Tuhan, bersama dengan hamba-hambamu yang luar biasa, yang pagi hari ini, Tuhan, kami datang sujud di kaki-Mu, ya Allah, untuk terus mau mendengarkan perkataan-Mu, Tuhan. Mari, Bapa, Kau berkati setiap kami semuanya, Tuhan. Biarlah, Tuhan, sepanjang hari ini, Tuhan, kami akan melakukan banyak aktivitas. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang mengurapi, Tuhanlah yang membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan, Tuhan, keluarga kami, kota kami, bangsa kami dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, curahkanlah kasih-Mu, Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas mereka, Tuhan, sehingga mereka juga boleh menerima keselamatan daripada Engkau, ya Tuhan. Mereka boleh menerima kasih karunia anugerah, Tuhan. Karena kami berdoa, Tuhan, jangan sampai ada satu orang pun yang masuk dalam kebinasaan, Tuhan. Tapi biarlah mereka semuanya boleh masuk dalam kerajaan Allah. Pakailah kami, Tuhan. Pakai juga saluran khotbah pendeta ini, Tuhan, sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui doa-doa yang kami naikkan, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, ya Allah. Oh, mari Tuhan, Kau terus sertai kami. Baik, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin, saudara. Dari Medan, di ladang pelayanan, ladang misi, kembali saya bersama dengan tim-tim pendoa, saudara, mengucapkan salam sejahtera, salam sukses, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu jam 7 malam nanti. Haleluya.